Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 mempresentasikan dengan materi gerak dan lagu bahasa Inggris. Adapun anggotanya yaitu daftar isinya ada nama anggota, latar belakang, landasan teori, pembahasan, manfaat, dampak perkembangan, penerapan, dan penutup. Ini adalah anggota kelompok kita, kelompok 2, yaitu ada saya sendiri, Ibu Ririn, Ibu Farhana, kemudian ada Bu Devi Ainur Rahma, ada Bu Lailatul Fitria, Ibu Siti Zulaikha, Ibu Galuh Sintawati, Ibu Ritnya Utafiandri, dan Ibu Nunu Indah Sulistiawati. Monggo Ibu, bisa dilanjut. Bu Galuh. Nggih. Latar belakang. Perkembangan bahasa pada anak usia dini merupakan fondasi utama dalam pembentukan kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi kognitif dan sosial yang akan mempengaruhi kesiapan belajar pada tahap pendidikan selanjutnya. Pada masa ini, anak berada pada periode Dimut Bu Galuh. Bu Galuh. Kabar. Lupa Bu, belum tak klik. Latar belakang. Perkembangan bahasa pada anak usia dini merupakan fondasi utama dalam pembentukan kemampuan komunikasi kognitif dan sosial yang akan mempengaruhi kesiapan belajar pada tahap pendidikan selanjutnya. Pada masa ini, anak berada pada periode sensitif bahasa, sehingga stimulasi yang tepat akan mempercepat proses pemerolehan bahasa, termasuk bahasa asing seperti bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa Inggris sejak dini tidak hanya berorientasi pada penguasaan kosakata, tetapi juga pada penguatan keterampilan mendengar, berbicara, serta kepercayaan diri. Ibu lanjutnya. Dalam ini kurang naik lagi slide-nya. Dalam pendekatan gerak dan lagu merupakan metode efektif dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi anak usia dini atau PAUD, karena sesuai dengan prinsip belajar sambil bermain. Metode ini meningkatkan motivasi, kemampuan motorik, penguasaan kosakata, dan keterampilan berbicara anak melalui aktivitas menyenangkan. Penelitian menunjukkan peningkatan signifikan pada kosakata dan keaktifan siswa usia 5-6 tahun setelah penerapan metode ini. Lanjut. Monggo Bu Devi. Landasan teori dan teoretika framework pengembangan bahasa anak usia dini merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara faktor biologis, kognitif, sosial, dan lingkungan belajar. Dalam perspektif pemerolehan bahasa, anak belajar bahasa melalui pengalaman bermakna yang bersifat kontekstual dan multisensori, bukan melalui hafalan simbol linguistik semata. Pendekatan pembelajaran yang melibatkan aktivitas motorik dan musikal terbukti memperkuat koneksi neural yang berperan dalam pemrosesan bahasa sehingga mempercepat pemahaman fonologi dan kosakata. Belajar konstruktivistik yang menekankan pengalaman langsung sebagai dasar pembentukan pengetahuan. Next. Monggo Bu Zul.
Ya, landasan teori secara teoritis. Penggunaan musik dalam pembelajaran bahasa memiliki dasar dalam teori neurolinguistik yang mengatakan bahwa ritme dan melodi membantu otak mengorganisasi informasi verbal secara lebih efisien. Melodi membantu pengulangan alami sehingga anak menghafal kosakata tanpa merasa terbebani proses belajar. Gerakan yang menyertai lagu memperkuat pemetaan antara simbol bahasa dan representasi makna sehingga proses internalisasi berlangsung lebih cepat. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lagu secara sistematis mampu meningkatkan kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif anak mulai dini secara signifikan. Selain itu, aktivitas musikal juga meningkatkan perhatian dan konsentrasi belajar sehingga anak mampu mempertahankan fokus lebih lama dibandingkan metode ceramah. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan gerak dan lagu memiliki dasar ilmiah kuat dalam ilmu kognitif dan pendidikan bahasa. Monggo, Bu Farhana. Baik, saya lanjutkan. Untuk pembahasannya, karakteristik utama pendekatan gerak dan lagu terletak pada sifatnya yang interaktif, menyenangkan, dan partisipatif. Anak tidak hanya mendengar bahasa, tetapi juga mengalami bahasa melalui aktivitas tubuh dan ekspresi musikal. Keterlibatan aktif tersebut meningkatkan fokus perhatian dan mengurangi kejenuhan belajar. Jadi ini gerak ketika tengah-tengah kita pembelajaran ini ya, gerak dan lagu ini, jadi supaya tidak jenuh, maka akan dilakukan aktivitas yang pembelajaran dini ini tentang bahasa Inggris. Penelitian menunjukkan bahwa kelas yang menggunakan lagu dan gerakan memiliki tingkat partisipasi siswa lebih tinggi dibanding kelas yang menggunakan metode konvensional. Anak juga lebih cepat memahami makna kata karena mengaitkan kata dengan gerakan tertentu. Dengan demikian, pendekatan ini memiliki karakteristik pedagogis yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak usia dini. Lanjut. Bu Fitri. Oke, terima kasih Bu Ririn. Adapun manfaat gerak dan lagu dalam bahasa Inggris. 1. Dapat meningkatkan motorik kasar. 2. Koordinasi dan keseimbangan. 3. Sebagai adapun manfaat tambahannya. Dan manfaat tambahannya yang dimaksud ini, selain motorik, metode gerak dan lagu dalam bahasa Inggris dapat mendukung kesehatan fisik, meningkatkan kepercayaan diri anak dan sosial emosional anak, mencegah obesitas akibat kurang gerak. Aktivitas rutin seperti ini sesuai dengan perkembangan STPPA PAUD, memastikan untuk perkembangan holistik. Kemudian adapun juga dampak pada perkembangan dalam gerak dan lagu bahasa Inggris. 1. Berdampak pada perkembangan sosial. Metode ini mendorong interaksi antar anak melalui nyanyian bersama dan gerakan sinkron, meningkatkan kemampuan berbagi, kerjasama, dan adaptasi sosial hingga 75% dapat mencapai tingkat perkembangan. Anak belajar mengontrol emosi seperti kegembiraan atau frustasi saat mengikuti ritme, mengurangi konflik, dan membangun rasa percaya diri dalam berkelompok. 2. Berdampak pada perkembangan emosional. Gerak dan lagu merangsang pengenalan emosi diri dan orang lain dengan pencapaian 86% dalam regulasi emosi seperti kesabaran dan kegembiraan.
Contohnya melalui lagu energik seperti lagu If You Happy and You Know atau Twinkle Twinkle Little Star, sehingga anak dapat mengekspresikan perasaan bebas, mengurangi kecemasan, dan mendukung disiplin emosional. Next. Ini adalah penerapan gerak dan lagunya, contoh lagu dan gerakan seperti lagu I'm a Little Teapot ya Bu ya. Jadi kita nyanyikan sambil bergerak. I'm a little teapot, sad and sad. Here's my handle, here's my spot. When the water is boiling, hear me shout, lift me up and pour me up. Atau juga lagu yang seperti ini biasanya. Head, shoulder, knees and toes, head, shoulder, knees and toes, untuk mengenal bagian tubuh sambil menyentuh area. Lagu ini bertema dekat dengan lingkungan anak, memudahkan penyerapan makna melalui nyanyian antusias dan permainan kelompok. Guru dapat menyelesaikan lirik sederhana seperti lagu Red Apple, Yellow Banana. I have red apple in my left hand, I like it. I like it, I like it. I have a yellow banana in my right hand. I like it, I like it, I like it. Like. Ini sambilnya Bu pegang pisang sama apel. Like. Itu Bu ya, atau bisa dengan gerakan memetik buah. Kalau ada contohnya buah apel dan buah pisang. Next, untuk selanjutnya monggo Bunda, Bu Nunu. Implementasi di PAUD. Mulailah dengan pemanasan observasi keaktifan anak. Lalu nyanyikan lagu secara bertahap sambil demonstrasikan gerakan. Gunakan alat bantu seperti gambar menarik atau video pendek untuk observasi dan evaluasi melalui unjuk kerja. Jadi itu untuk menstimulasi anak supaya giat atau aktif untuk mengikuti gerak dan lagu ya Bu. Metode gerak dan lagu mudah diterapkan di kelas PAUD karena melibatkan aktivitas bermain yang menyenangkan sambil memperkenalkan bahasa Inggris. Pendekatan ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terbukti meningkatkan kosakata dan motorik anak usia 5-6 tahun. Next. Nah, ini videonya ya Bu ya. Ini video head and shoulder ya Bu ya, dari yang sudah dinyanyikan sama Bu Ririn. Ada suaranya ya Bu ya? Oh, dengar tadi. Nggak ada suaranya Bu Ririn. Iya, nggak ada suaranya. Sudah berhenti, tidak gerak ini. Nggak gerak. Bu Ais loh. Gerak. Tapi Iya. nggak ada suaranya. Tapi nggak ada Gerak Bu, tapi nggak ada suaranya. Mendungnya gelap polnya. Sinyal mungkin ya Bu ya. Maaf. Nggih. Tapi alangkah baiknya saat kita melakukan gerak dan lagu, seluruh anak sambil berdiri ya Bu ya. Jadi bisa mengenal semuanya untuk gerakannya ya. Bila dipraktekkan di sekolah, Bunda semuanya ya. Oke. Slide selanjutnya monggo Bu Rini. Nggih, Bu. Untuk penutupnya pada gerak dan lagu ini, karakteristik pendekatan kreatif melalui gerak dan lagu terletak pada sifatnya yang partisipatif, ekspresif, dan menyenangkan.
sehingga mampu menstimulasi kemampuan linguistik anak secara natural. Aktivitas bernyanyi ini juga sambil bergerak menciptakan situasi belajar yang bebas tekanan, yang pada gilirannya menurunkan hambatan psikologis dalam penggunaan bahasa asing. Proses pembelajaran menjadi lebih hidup, karena anak lebih terlibat langsung dalam pengalaman menggunakan bahasa, bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Tahapan implementasi metode ini secara umum meliputi pengenalan lagu, demonstrasi gerakan, latihan bersama, serta penguatan melalui pengulangan terstruktur yang memungkinkan internalisasi bahasa terjadi secara bertahap. Keberhasilan pelaksanaan strategi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang utama adalah kompetensi pedagogis guru, kreativitas dalam memilih media, kesiapan lingkungan belajar, serta karakteristik individual anak. Namun demikian, penelitian juga mengungkapkan adanya kendala seperti keterbatasan kemampuan musikal guru, minimalnya media pendukung, serta kurangnya pelatihan profesional yang memadai. Kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas metode tidak hanya ditentukan oleh desain pembelajaran, tetapi juga adanya dukungan sistem pendidikan secara menyeluruh. Dengan demikian, keberhasilan implementasi pendekatan ini menurut sinergi antara kompetensi pendidik, fasilitas pembelajaran, serta kebijakan institusional. Nggih. Next, Bu. Sudah, Bu. Nah, Terima kasih. nggih, monggo Bu. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, demikian tadi Bunda-Bunda presentasi dari kelompok 2. Kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya nggih. Bu, siapa tadi Bu yang pertama Bu? Monggo. Bu Husnul atau Bu Dian tadi yang pertama? Budian. Atau Bu Retno? Budian. Monggo. Nggih, makasih Bunda. Izin bertanya nggih. Apa hubungan gerakan fisik dengan pemahaman makna kata dalam bahasa Inggris? Terima kasih. Izin saya jawab ya Bu Rini ya, Bu Riri. Monggo Bu Farhana. Oke. Langsung saja ya dijawab ya Bu Dian ya. Apa hubungan gerakan fisik dengan pemahaman makna kata dalam bahasa Inggris? Gerakan membantu anak menghubungkan simbol bahasa Bu, dengan makna konkret sehingga pemahaman lebih cepat terbentuk. Contohnya seperti apa? Saat kita belajar kata jam, atau anak langsung bisa melompat. Mereka memahami arti kata melalui pengalaman bukunya. Jadi misalkan bukunya bilang jam itu apa artinya? Lompat. Nah itu langsung dipraktekkan gitu Bu Dian. Atau kita menyuruh anak-anak memakai bahasa Inggris apa ya contohnya ya. Let's go, ayo kita lari. Apa lari itu ya? Running ya? Run. Let's go, run gitu ya. Mungkin seperti itu contoh-contohnya. Seperti itu Bu Dian, bagaimana? Benar ya Bu Dian ya? Saya nggak lihat. Nggih, Bu Farhana. Ya bagaimana Bu Dian? Nggih, terima kasih Bu Farhana. Sama-sama. Anu ya, yang simpel-simpel dulu ya Bunda ya. Ya, yang Iya, simpel yang yang bisa simpel dipahami gitu. sama anak-anak Bun. Iya. Kalau yang panjang nanti bingung Bu. Nggih, makasih Bu Farhana. Kalau yang panjang privat nanti les privat. Nah itu Bu Nunuk bersedia itu. Monggo dilanjutkan.
Bu Retno. Apa? Bu Retno, silakan Monggo, Bu Bu Retno. Retno. Oke, terima kasih kesempatannya buat kelompok 2. Tadi kan bahas Bu ya, metode gerak dan laku. Nah, itu kenapa ya metode gerak dan laku itu harus sering diulang? Kenapa penting buat anak usia dini untuk diulang metode gerak dan laku seperti itu? Terima kasih. Saya coba menjawabnya ya, Bu. Monggo Bu Fitri. Mengapa mengajari anak gerak dan laku, metode gerak dan laku ini harus sering diulang, sangat penting. Karena dengan pengulangan membantu memperkuat memori anak dan membuat kosakata tersimpan lebih lama dalam ingatan. Contoh, setiap awal pembelajaran, guru mengulangi lagu warna yang sama selama 1 minggu. Di akhir minggu nanti, insya Allah anak mampu menyebutkan warna tanpa bantuan lagu. Jadi kalau jadi kata harian, nanti kan lama-lama anak bisa ingat, bisa hafal juga. Seperti itu Bu Retno. Namanya Berarti anak ya. harus sesering mungkin Bu ya. Iya. Jadi kalau ngajari anak, iya. Kalau ngajari anak nggak bisa hanya 1 kali, harus sesering mungkin lah. Misalkan seperti kayak di sekolah saya kan waktunya bahasa Inggris kan setiap hari Selasa. Nah, jadi setiap hari Selasa kita ulang-ulang terus kata-kata bahasa Inggris dari yang mudah dulu kayak sapaan, kemudian berhitung. Oh, kalau berhitung setiap hari, berhitung pakai bahasa Inggris setiap hari. Terus warna-warna juga. Nah, akhirnya lama-lama hafal juga. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Sama-sama Bu Retno. Bu Husnul, monggo Bu Husnul. Oke, siap. Terima kasih Bu Ririn atas waktunya. Yang saya ingin tanyakan, tadi kan metode gerak dan lagu itu pengulangannya kan sangat penting. Terus bagaimana ya mengevaluasi keberhasilannya dalam metode gerak dan lagu itu? Terima kasih Bu Ririn, kelompok 2. Oke ya, Bu Husnul. Pertanyaannya bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan metode gerak dan lagu di PAUD nggih. Nah, saya jawab melalui observasi keaktifan, kemampuan menyebutkan kosakata dan partisipasi anak dalam kegiatan. Contohnya setelah beberapa kali kegiatan lagu itu guru meminta anak menyebutkan bagian tubuh tanpa lagunya. Jadi setelah kita bernyanyi dengan lagu menggerakkan tubuhnya, misalnya head, shoulder, knees, and toes, head kan kita menunjukkan kepala, nanti anak-anak disuruh mengulangi, menyebutkan tadi kepala tadi apa gitu. Jika anak bisa menyebutkan dengan benar, berarti metode kita menggunakan lagu itu berhasil. Itu Bu Husnul, bagaimana? Sudah dipahami? Kalau seumpamanya anak-anak ini hand, terus mereka bisa menyebutkan, berarti itu bisa dikatakan berhasil ya Bu Ririn. Nggih. Terima kasih atas jawabannya Bu Ririn, kelompok 2. Terima kasih sami-sami Bu Husnul. Monggo Bu, siapa yang mau bertanya lagi? Monggo Bunda. Bunda udah gopo Bunda ini. Apakah sudah tidak ada yang bertanya? Ayo Bu, mumpung masih ada waktu ini Bu. Persiapan takjil kayaknya ini.
Kita ditinggalin ini sepertinya. Saya ditinggal beli bakso. Satu, Nah, iya, ditinggalin, Rek. satu ngadoni es campur. Ayo Bu, Satu neng. monggo ditunggu. Siapa yang mau bertanya? Gawe capjeng ngono. Monggo bunda-bunda mau sharing monggo. Sharing-sharing. Ada lagi. Tanya sharing. Wis ngulek sambele Ibu ya. Kayaknya sudah tidak berdaya ini Burin. Bu Yohana sampai jam pinten nggih? Wis lemes Bu Yohana. Bu Sudah Yohana. Bu. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, boleh diakhiri. Silakan melanjut mengerjakan tugasnya. Waduh, Oh, nggih. beber ya Bu. Bu, tugasnya itu dikumpulkan kapan nggih? Yang kemarin itu. Langsung dikumpulkan apa? Iya, kalau bisa hari ini Bu. Atas terakhir kapan Bu Yohana? Kemarin kan untuk laporannya kan sampai minggu depan. Jadi kita mulai hari ini sudah mulai berpraktek ke anak-anak kosakatanya mulai diaplikasikan ke anak-anak. Jadi anak-anak mulai terbiasa untuk mengucapkan kosakata yang 30 itu Bu. Oke, makasih Bu. Iya. Kalau sudah terbiasa itu nanti dibuat Ngomong apa ya? Nggak juga, tahu. Bu? Enggak. Kalau menurut saya mungkin kemarin sebatas sampai kita menempel saja Bu. Menempel ya Bu ya. Ya, sampai menempel saja pelaporannya. Jadi cuma cover, terus yang kita tempel itu apa saja nanti juga disertakan, juga laporannya foto saat yang kita tempel itu kita foto gitu Bu. Jadi bukti kalau kita sudah benar-benar menempel di kelas. Bagi yang tidak boleh sama yayasannya, mungkin ditempel sementara Bu, nanti setelah Nanti itu dilepas lagi nggak apa-apa. Iya. Dilepas lagi nggih Bu. Habis difoto dilepas Bu. Iya benar. Pakai Habis isolasi foto dilepas. pakai Terus nanti isolasi. waktu kita bikin video di akhirnya gimana Bu? Yang anak-anak yang katanya ada timbal balik dari anaknya itu Bu? Belum Bu itu Bu. Belum, Nah, belum. iya. Itu belum. Berarti nanti kita masak lagi nggih Bu yo. Iya, ini nanti berkelanjutan sampai praktek. Iya makanya. Ini masih mengusahakan boleh Bu. Mungkin kan nanti kalau yang dikenalkan ke anak-anak kan mungkin nggak pakai ditempelkan lagi Bu Rini. Kita kan hanya menunjukkan gitu ke anak-anak, nggak sampai ditempelkan lagi ke bendanya. Kan kita nempelkan ini kan hanya tugasnya aja. Jadi kan selanjutnya Iya. mungkin kita tunjukkan ke anak ya, ini loh, nih kursi, chair, mungkin gitu. Tapi kan harusnya kan kalau logikanya kan kita kalau sudah nempelkan kan otomatis bendanya masih ada tertempel kosakatanya nggih. Iya, Untuk sebenarnya videonya betul kan? sebenarnya kalau Iya. fungsinya kenapa harus ditempel itu untuk apa ya, pembiasaan. Jadi anak-anak selain melihat, oh kalau gambar ini itu bahasa Inggrisnya ini, mungkin seperti itu maksudnya Bu Elva, seperti itu. Kenapa harus ditempel? Oke, saya rasa Kalau juga di sekolah, kalau caranya. saya lihat di sekolah-sekolah lain sih seperti itu. Saya lihat caranya Bu Elva juga Metodenya ini, kemarin bagus caranya, metodenya enak buat anak-anak menghafalkan tuh gampang. Cuman itu tadi saya terkendala yayasan, jadi masih mengusahakan. Saya sudah bilang kepala sekolahnya, tapi masih disuruh tunggu katanya. Ini direkod tak Bu Yohana? Masih, masih. Ya wes nggak boleh takjil iki. Usul sudah selesai direkodnya. Iya ditutup dulu. Ya, dulu ya Bu. Screenshot. Terima kasih. Foto, Budul, foto. Bu Riri, Kalau nggak Bu ditutup, Rini yang tapi- foto ayo Bu Rini. Ya. Oh, Bu Ririn udah ditutup ta kelompok 2. Rias.
Sik Bu, Ayo semua. tak foto dulu ya. Sik. 1, 2. Sudah. Aku kena ora buzul. Siapa sing moto? Terima kasih ya. Demikian tadi Makasih. ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.